Hutan dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Pak Agus anak-anak. Mungkin hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat semuanya. Begitu juga keadaan anak-anak di rumah beserta orang tua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan. Untuk materi pagi hari ini adalah pendidikan lingkungan hidup, yang mana kamu buka halaman 48 langsung saja. Ini adalah hutan dan fungsinya. Itu ada gambar 2 ya, jadi gambar 2 itu kalau disuruh membaca, mari kita baca dulu. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh banyak pohon yang lebat. Hutan sering disebut dengan paru-paru dunia. Keberadaan hutan bisa menangkal polusi. Hutan bisa jadi tempat rekreasi, kadang juga menjadi tempat penelitian. Pohon-pohon di hutan bisa melindungi tanah agar tidak terjadi erosi. Beberapa jenis hewan juga berlindung di hutan. Maka dari itu, hutan harus dijaga dari kerusakan supaya memberi manfaat bagi manusia. Jadi itu yang harus kamu baca nanti. Terus di sini Pak Agus akan menerangkan apa fungsi hutan. Fungsi hutan itu adalah secara umum adalah sebagai paru-paru dunia. Terus sebagai sumber ekonomi, sebagai habitat flora dan fauna, terus sebagai pengendali bencana atau banjir. Itu fungsi hutan secara umum. Terus secara manfaatnya adalah, manfaat yang pertama adalah menampung air dalam jumlah yang besar. Jadi di sini air itu akan ditampung oleh akar-akar pohon di dalam hutan. Kalau tidak ada hutan akan terjadi banjir, jelas itu. Yang kedua adalah mengurangi polusi atau karbon dioksida. Jadi di dalam hutan tidak ada polusi karena tidak ada kendaraan yang lewat. Apalagi hutan lindung itu tidak boleh ditebang. Yang ketiga adalah menghasilkan udara segar. Jadi oksigennya sangat banyak dan sangat bersih sekali. Kalau kita akan pergi ke hutan itu juga segar sekali. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi saat ini hutan di mana-mana juga dijadikan di tempat wisata. Kalau di tempat sini tidak jauh-jauh, itu di Taman Sekar Park itu juga ada, itu adalah pinggir hutan. Namun kalau kita masuk ke dalam hutan itu juga sangat segar. Yang kelima adalah hasil hutan bisa dijadikan sebagai devisa negara. Jadi yang kelima, di hutan itu bisa dijadikan sebagai devisa negara. Terus bagaimana cara menjaga atau melestarikan hutan? Antara lain yang pertama adalah melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan yang telah ditebang. Jadi tidak boleh menebang sembarangan. Jadi setelah ditebang, ditanami kembali. Itu namanya adalah reboisasi. Yang kedua adalah melaksanakan tebang pilih. Tebang pilih di sini kalau hutan yang dipotong adalah kayunya yang bagus. Jadi ditebang kalau digunakan, kalau tidak yang digunakan biasanya yang bengkong-bengkong itu akan ditebang lebih dahulu atau dibuang, dijarangkan istilahnya biar tanamannya cepat besar. Yang ketiga adalah melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Jadi kalau hutannya itu sangat lebat, itu pasti hewan-hewannya juga banyak. Jadi di situ mungkin akan terdapat harimau juga di dalam hutan, namun di sini jarang sekali. Paling burung banyak kalau di sini. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Jadi tidak boleh membuang sampah. Membuang sampah tidak harus di tempat sampah, tidak harus di hutan. Biasanya kalau orang-orang yang di pinggir hutan itu biasanya membuangnya di pinggir hutan atau di hutan itu sendiri, akhirnya menjadi kotor. Yang kelima adalah mengurangi kertas berlebihan. Kenapa harus mengurangi kertas?
Karena bahan kertas itu dari pohon yang ada di hutan. Kalau kita menggunakan kertas sembarangan, akhirnya hutannya akan cepat ditebang kembali dan dibuat kertas. Yang keenam, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Jadi apabila kamu pergi ke hutan, jangan sekali-kali kamu mencoret-coret pohon di hutan. Apalagi di hutan jati itu mungkin tidak boleh, karena hutan jati itu sangat dilindungi. Kalau di sini itu di Jatilawang itu tidak boleh dicoret-coret pohonnya karena sangat berbahaya, juga jelek untuk pemandangan. Jadi itu yang Pak Agus dapat jelaskan untuk materi hari ini, mungkin cuma sedikit karena juga waktunya. Terus yang harus kamu kerjakan adalah halaman 48 dan 49. Saya ulangi, halaman 48 dan 49, ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Jadi soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis di buku tulis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin akan bertemu kembali minggu depan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.